Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hidayah dari kelas Ekonomi Syariah E, jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Studi Al-Quran yang diampu oleh Bapak Kuswoyo. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai urutan ayat dan surat dalam Al-Quran, serta pendapat para ulama mengenai surat At-Taubah dan surat Al-Anfal. Yang pertama, mengenai urutan ayat dalam Al-Quran. Pengertian ayat secara bahasa yaitu mukjizat, tanda atau alamat, serta dalil dan bukti. Sedangkan secara istilah, ayat artinya sejumlah kalam Allah yang terdapat dalam surat di Al-Quran. Mengenai jumlah ayat dalam Al-Quran ini terdapat perbedaan pendapat dari para ulama. Ibnu Abbas berpendapat bahwa jumlah ayat dalam Al-Quran yaitu 6.616 ayat. As-Suyuti berpendapat bahwa jumlah ayat dalam Al-Quran yaitu 6.000 ayat. Sedangkan pendapat yang masyhur ini sejumlah 6.666 ayat. Lalu bagaimana dengan urutan ayat dalam Al-Quran sendiri? Nah, penetapan urutan ayat dalam Al-Quran yaitu bersifat tauqifi, yaitu ketentuan dari Rasulullah SAW. Hal ini didukung dengan pendapatnya As-Suyuti yang mengatakan bahwa dalam ijma' dan nas telah menetapkan urutan ayat dalam Al-Quran bersifat tauqifi, yaitu ketentuan dari Rasulullah SAW, dan tidak ada keraguan terhadap perkara tersebut. Malaikat Jibril telah menurunkan ayat kepada Nabi Muhammad SAW serta mengarahkannya pada tempat surat atau ayat sebelumnya. Selanjutnya mengenai urutan surat dalam Al-Quran. Pengertian surat secara bahasa artinya kedudukan, syarat, dan kemuliaan. Sedangkan secara istilah, surat artinya sejumlah ayat-ayat dalam Al-Quran yang berdiri sendiri yang memiliki permulaan dan penutup. Nah, untuk jumlahnya sendiri seperti yang telah kita ketahui dalam Quran Utsmani yaitu berjumlah 114 surat yang diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Lalu bagaimana dengan urutan surat dalam Al-Quran sendiri? Nah, urutan surat dalam Al-Quran ini terdapat perbedaan pendapat dari para ulama. Pendapat yang pertama ini mengatakan bahwa urutan surat-surat dalam Al-Quran ini tauqifi, yaitu sama seperti urutan ayat dalam Al-Quran, berdasarkan ketentuan dari Rasulullah SAW. Hal ini didukung dengan Nabi Muhammad SAW telah membaca surat secara tertib pada saat melaksanakan sholat. Pendapat yang kedua yaitu mengatakan bahwa urutan surat-surat dalam Al-Quran ini berdasarkan hasil ijtihad para sahabat. Hal ini terbukti bahwa pada sebelum Mushaf Utsmani disusun, telah ada mushaf-mushaf para sahabat yang tentunya sistematika penulisannya ini berbeda-beda. Yang ketiga, pendapat yang ketiga yaitu mengenai urutan-urutan surat dalam Al-Quran ini berdasarkan sebagian dari tauqifi dan sebagian dari ijtihad para sahabat. Dalam riwayat-riwayat ini ada sebagian yang mengatakan bahwa telah diberi petunjuk mengenai sejumlah surat yang sudah jelas sistematika susunannya, dan sebagian surat ada yang belum diketahui tentang susunan sistematika penulisannya. Selanjutnya mengenai pendapat ulama mengenai surat At-Taubah dan surat Al-Anfal. Seperti yang kita ketahui bahwa surat At-Taubah dan surat Al-Anfal ini penulisannya tidak didahului dengan basmalah. Lalu kenapa sih? Alasannya apa? Nah,
ini ada ulama yang mengatakan bahwa surat At-Taubah ini tidak didahului dengan basmalah karena kebiasaan orang Arab yang tidak menuliskan basmalah pada surat-surat yang ditunjukkan pembatalan janji. Basmalah sendiri mengandung arti kedamaian, sedangkan At-Taubah diturunkan karena adanya pengingkaran janji. Nah, pendapat yang kedua yaitu Utsman pernah berkata bahwa surat Al-Anfal ini turun terlebih dahulu, baru kemudian turun surat At-Taubah, namun isinya ini hampir sama. Nah, Utsman beranggapan bahwa surat At-Taubah ini juga sebagai surat Al-Anfal. Namun setelah itu Utsman memisahkan atau menyendirikan antara surat At-Taubah dan surat Al-Anfal, dan keduanya tidak didahului dengan bacaan basmalah. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat, dan apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi, saya minta maaf yang setulus-tulusnya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.